baik kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kalian pelajari pada hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Itu ya? Oke. Sebelum berdoa, Bu Guru minta tolong untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Setia. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak. Oke, sekarang Bu Guru mau ngecek dulu nih. Adakah teman kalian yang tidak masuk? Ada. Rival satu tak? Oh, cuma dua ya? Ya. Ya, kenapa Gaida sama Rival? Amin. Ya, semoga mereka berdua bisa sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan kita semua ya. Mari kita doakan bersama. Oke, supaya kalian siap dulu silakan buka buku matematikanya. Buku tulis saja. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan ya. Bisa lihat di layar. Mari belajar tentang pecahan. Sudah pernah belajar ini sebelumnya belum? Kelas berapa? Kelas 5. Terus? Kelas 4. Kelas 4, 5, 6 ya. Semuanya tentang pecahan. Harusnya kalian sudah hafal harusnya. Sudah siap semuanya? Oke, perhatikan ke sini. Hari ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian pecahan, meliputi pecahan biasa, campuran, dan desimal ya. Oke, sebelum masuk ke materi, Bu Guru mau mengecek dulu pengetahuan kalian apakah udah tahu tentang pecahan atau belum ya. Namanya asesmen awal. Satu loyang pizza akan dibagikan kepada 4 anak. Jika digambarkan, maka bentuk pecahannya seperti apa ya? Ada yang bisa jawab? Nacho, ada yang bisa jawab? Boleh. Sarah, sini maju Kes. Ini Kes, gambarkan pizzanya Kes. Kan? Digambarkan. Tadi pizzanya berapa loyang? Sip. Sekarang tuliskan pecahannya. Tulis pecahan. Pecahannya. Oke, pecahan. Satu banding. Betul? Jawabannya Kisana betul? Beri tepuk tangan dong buat Kisana. Hanya sudah dituliskan oleh Kisana, dibaca berapa? Oke, ada yang tahu saat ini berpindah sebagai apa posisinya? Siapa yang tahu? Ini yang ada tulisannya apa? Ya, tulis. Oke, oke. Betul ya jawabannya? Betul. Guru udah menguji pengetahuan awal kalian tentang pecahan. Ternyata mayoritas semuanya mendapatkan tentang konsep dasar pecahan ya. Terus hari ini kita akan belajar pecahan lebih mendalam. Tujuan pembelajarannya adalah nanti kalian harus bisa apa? Menerapkan pemahaman pecahan dengan sukses menaklukkan tantangan pada permainan Go Smart Board. Jadi nanti Bu Guru punya games namanya Go Smart Board. Nah, nanti kalian tidak hanya bermain tapi juga harus apa? Mampu menjelaskan secara rinci langkah-langkah penyelesaian masalah dari pecahan tersebut. Jadi nanti kalau ada soal kalian tidak hanya bisa menjawab tapi harus tahu caranya. Gitu ya? Paham? Bisa dipahami? Bisa. Ya. Semangat karena hari ini temanya adalah kita kalian akan bermain ini nih. Rajo jalur dengan menggunakan Smart Board gitu ya. Maka SBG-nya temanya adalah tentang pacu jalur. Tahu nggak pacu jalur itu dari mana? Riau. Dari Riau. Oke. Ini perhatikan
Oh, kita rokok. Oke, jadi ketemu sama ya. 5/2. Jadi caranya cuma seperti itu. Gampang nggak? Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Sekarang lihat. Bu Guru punya 1 meter pita. Apakah bisa pita ini dibagi menjadi 5 sama panjang? Bisa. Nah, berarti bagaimana bentuk pecahan biasanya? Ini berapa pita? 1. Dibagi berapa? Nah, berarti pecahannya bagaimana? 1/5. Oke, berarti pecahan biasanya berapa? 1/5. Lalu, berapa pecahan desimalnya? Berarti kayak gini. Tadi Bu Guru punya 1 pita dibagi menjadi 5, diubah ke desimal. Jadi berapa? Yakin 1,5? 0,5. Oke, sekarang kita cari dulu. Desimal itu adalah kan per 10, per 100, atau per 1000 gitu kan? Nah, ini penyebutnya berapa? 5. Paling dekat itu kita bisa dijadikan berapa? 10. Berarti ini dikalikan berapa? 2. Atasnya juga dikalikan 2. Berarti hasilnya 2/10. Kalau di desimal kan jadi berapa? Nah, tadi siapa yang jawab 0,2? Ya, Rifah sama Kisara, pintar. Oke, tadi sudah kalian sudah berusaha untuk memecahkan beberapa permasalahan yang sering kita hadapi sehari-hari ya. Ada bagi pizza, ada Aska disuruh apa tadi? Beli beras, terus kemudian membagi pita gitu kan. Nah, itu kan masalah-masalah yang biasa kita hadapi sehari-hari. Ada nggak sih kaitannya dengan perkalian dan pembagian? Ada. Makanya matematika itu adalah menjadi ilmu dasar, sehingga kalian harus menguasai itu ya. Oke, supaya lebih paham, silakan perhatikan ke layar. Nih, apa itu pecahan? Setelah anak-anak belajar memahami kasus dalam kehidupan sehari-hari, di sini guru memberikan penjelasan materi terkait dengan pecahan, perkalian pecahan, pembagian pecahan, serta pecahan desimal. Sehingga nanti diharapkan menjadi pondasi yang kuat sebelum mereka melaksanakan permainan Go Smart Board. Kami juga berdiskusi tentang bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi desimal serta menghitung perkalian desimal dan pembagian desimal. Melalui kegiatan tanya jawab, di sini anak-anak terlihat sangat aktif, antusias dan saling berbagi pengetahuannya satu sama lainnya. Penguatan materi ini penting karena ini menjadi pengetahuan esensial dalam tahapan pengalaman belajar memahami dalam pendekatan pembelajaran mendalam, di mana sebelum mengaplikasikan nanti dalam permainan, murid harus benar-benar paham tentang materi yang akan dipelajari. Oleh karena itu, saya menggunakan metode tanya jawab, kemudian berdiskusi. Tujuannya adalah untuk mengukur pemahaman murid terkait dengan konsep perkalian dan pembagian pecahan. Baiklah anak-anak, tadi sudah belajar tentang perkalian, pembagian, pecahan biasa, campuran, dan desimal. Nah, sekarang supaya lebih paham lagi dan lebih seru, kita bermain apa ya? Namanya ini? Ini seperti apa ini? Ya, apa tujuan itu kan? Cara mainnya bagaimana? Nanti akan Bu Guru bagi menjadi, karena tadi nggak masuk 2, berarti Bu Guru bagi menjadi 5 kelompok. Satu kelompok ada 5 anak, oke? Nah, nanti kalian akan bermain. Cara mainnya adalah setiap kelompok nanti melempar dado. Ini dadunya udah disiapkan. Ketika dapat dadu bisa seperti ini. Nah, berarti berapa? Nah, berarti nanti kelompok itu akan melempar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya.
Dijawab. Menjawabnya berarti sendiri apa kelompokan? Kelompokan. Makanya harus kerja sama. Oke. Nanti kalau misalkan dapat petak yang warna kuning, berarti mengambil kartu apa? Logical. Kalau misalkan dapat warna ungu, nih dapat warna ungu. Apa? Alternatif card. Jadi alternatif card itu isinya tentang keuntungan ya. Nah, terus kemudian yang terakhir warna hijau. Games card. Nanti ada permainan pakai HP. Kalian udah bertugaskan bawa HP kan? Ya. Kelompok H. Ada pertanyaan? Paham? Oke, kalau paham, mari kita mainkan. Oke, tapi nanti Bu Guru minta tolong satu anak untuk menuliskan skornya di sana ya. Nanti siapa yang menang adalah kelompok yang dapat skor terbanyak atau tertinggi. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, kita langsung bermain saja. Ayo berkelompok. Nah, di sini untuk pembagian kelompoknya kami lakukan secara acak dengan mereka berhitung dari angka 1 sampai 5 sampai murid yang terakhir. Sehingga nanti didapatkan anggota kelompok yang beragam, tidak ada pilih-pilih teman, dan harapannya mereka bisa saling melengkapi, saling bekerja sama untuk menyelesaikan tantangan. Sehingga diharapkan nanti dapat tercipta kekompakan dalam setiap anggota kelompok. Silakan duduk berkelompok dulu biar nyaman. Ya, kelompok 2 urutan pertama. Kenapa? Di sini nggak apa-apa di itunya. Oh. Sini. Mana apa? Biru. Setelah salah satu anggota kelompok melemparkan dadu, kemudian jatuh pada petak tertentu, mereka mengambil salah satu kartu, baik itu number card, logic card maupun games card, untuk dibahas bersama dalam kelompoknya dan diselesaikan soalnya. Di sini mereka diberikan waktu, kalau misalkan number card itu 30 detik, kalau logic card itu 1 menit, sedangkan kalau games card itu tergantung selesainya permainan yang mereka lakukan lewat smartphone. Nah, di sini guru bertindak sebagai validator, di mana guru itu memeriksa jawaban yang sudah anak-anak diskusikan bersama. Delapan dikali 4. Oke, sip. Ini kelompok siapa? Kelompok 4. Oke, kelompok 4 dapat 1 poin number card. Ya, tuliskan. Kamu berapa? Oh, Tiwali.
kali. Bingungan nih gue. Ya oke, kelompok. Apa namanya Pak? Mawar. Kelompok mawar dapat 1 poin logika. Mulai. Ya wis. Masih ada saudara Papa dah. Maju satu langkah. Ya terus. Nyanyi berapa? Bisa tahu. Pemain. Berapa? Itu rumus. Siapa ya? 5 di sini ya. Siapa ini? Berapa? Bukan matu ya, Bu. Wiko, matu ya. Memilih sendiri salah satu soal rambut atau logikart. Kalau jawabannya benar, maka poinnya akan dikali 2. Pikirkan matang-matang kamu mau memilih warna biru atau warna kuning. Oke, ambil 1. Menukar skor dengan pemain lain. Kamu lihat itu papan skornya. Kamu mau menukar dengan siapa? Silakan. Silakan kita akan lihat papan skornya dulu. Mau lihat skornya tukeran Hitam, Bu. Silakan dilihat dulu. Kamu perhatikan baik-baik. Itu skor yang paling banyak yang mana loh? Mau ditukar dengan siapa? Oke, tukar dengan pemain anggrek. Ya, anggrek enteng. Anggrek. Kalian skornya tukar sama kelompok mawar ya, karena tadi kelompok mawar itu dapat alternatif card. Oke, jadi dengerin dulu. Sekarang kelompok mawar dapat 4 poin di games card. Terus kelompok yang anggrek berarti dapat logic card 2 poin. Berarti kalian poinnya berkurang 2. Oke? Ini siapa yang akan menjadi pemenangnya ya? Oke. Sekarang tadi yang terakhir ini yang kristal. Kelompoknya siapa? Irfan. Oke. Silakan. Anu dari ya. Oke, maju 2. 1, 2. Warna biru berarti mengambil kartu anggrek. Silakan diambil kartunya. Oke. Dijawab bareng-bareng. Bu. Jawabannya berapa? Itu laser 5. Ubahlah kepecahan biasa gampang sekali 17/5. Oke, betul. Kelompok Rafflesia. Ya, kelompok Rafflesia dapatkan 1 poin lebih. Ya, oke, betul. Itu yang di kelompoknya Gatra yang finish duluan. Berarti udah nggak menjawab ya? Oke, bentar. Kelompoknya Gatra kelompok berapa? 5. Kita hitung dulu skornya. Berapa Robi sini? 5 ya? Ini berarti poinnya 4. Ini logika 2 berarti 8. Bom berarti minus 1. 3, 2, 5, 14. Berarti total poinnya adalah 12 kurangi 1, 11. 11 tambah 14, 25 poin. Oke. Kelompoknya Gatra sudah selesai. Berarti gak usah bermain lagi ya. Nanti tinggal nunggu skor yang terbanyak siapa. Oke, lanjut. Yang Aqua. Oke. Kelompoknya Sega. Oh, tahan sih kamu. Ya. Oke, lihat. Boleh ambil 1. Ayo, oke. Kalau games kan itu skornya banyak. Makanya kalian harus berlomba-lomba. Bikin apa ya, Bu?
25 kali 8. Kamu salah nih harusnya. Berarti kan 25 kali 8 berapa? 200 per 1000. Coret. Berarti 2 per 1000. Hasilnya berarti berapa? 0, nah salah. Ya kan? Masih salah. Berarti kelompok kamu belum dapat poin. Oke, nggak apa-apa. Apaan? Apa? Satu. Dapat bom. Kalau bom itu berarti poinnya bagaimana? Kurangi satu. Kelompok apa ya? Kuda hitam dapat bom satu lagi. Oke. Ya lanjut. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke, finish. Kita hitung dulu, sini kita hitung. Jadi poinnya kelompok apa ya? Kita hitung. Ini kan yang berkat poinnya 1. Berarti dapat 4 poin. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dapat kali 2. Poin. Ini dikurangi 1 ya. Ini dapat berapa poin? 4. Benar. 4 tambah 10. Kurangi 1, 13. 13 tambah 14 berarti 27. Oke. Dapat kali Telulah. Mawar jumlah. Zero lupa. 6 tuh. Oke. 6 poin. Ini kosong. 17. Berapa? 12 tambah 17? 29. Oke. 4 tuh dapat 6, 12 minus 1 17. Kayak nih 16, 15 tambah 17. Ini dapat 2 ya. Anak-anak, tadi setelah sudah bermain Go Smartboard, ini sudah ada skornya ya, yang terlihat ya. Kamu boleh minta tolong nggak? Karena minta tolong pegangin. Nah, ini skor yang sudah kalian kumpulkan ya. Kelompok 1 kuda hitam, skor totalnya adalah 25. Berdasarkan hasil skor rekaman, berarti diperoleh kelompok yang menang juara 1 adalah kelompok Mawar. Kelompok Rafflesia, mana juara? Juara ketiga kelompok Anggrek. Kita refleksikan bersama bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini. Ini pertama katanya Fatian awalnya bosan, sekarang jadi bosan apa enggak? Enggak, kenapa? Seru main games kan? Ya, oke. Nah, strategi apa sih yang paling membantu kelompokmu menyelesaikan permainan supaya cepat, supaya dapat poin tinggi? Kerjasama, terus saling berdiskusi, membagi tugas. Oke, tentang Dalam kegiatan penutup, murid mengerjakan asesmen sumatif menggunakan aplikasi Bluecat. Di sini guru sudah menyiapkan 10 soal terkait dengan perkalian, pembagian, dan pecahan desimal. Tujuannya adalah untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran serta pemahaman murid atas apa yang sudah mereka pelajari pada hari ini. Menggunakan teknologi seperti Bluecat untuk asesmen bukan hanya tentang mengganti kuis kertas dengan kuis digital. Ini adalah investasi cerdas untuk membuat pembelajaran jadi lebih seru dan relevan. Dengan Bluecat, setiap sesi kuis berubah menjadi kesempatan untuk bermain dan berkembang.
Alih-alih sekadar ujian yang menakutkan, mari kita gunakan bluket dan alat serupa sebagai strategi ampuh untuk memastikan siswa tidak hanya diukur, tetapi benar-benar terlibat, menikmati, dan memahami materi secara mendalam. Sudah selesai semua tadi mengerjakan asesmennya? Soal-soalnya gampang apa sulit? Yang dapat nilai di atas 80 siapa? Oke, yang dapat nilai 100? Siapa? Oh, si Sarah. Hebat, tepuk tangan buat si Sarah. Itu saja ya, sekarang pembelajaran dari Bu Guru. Sebelum Bu Guru tutup, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Ya, Cynthia silakan dipimpin doa lagi. Ya, udah.